Wanita itu hanya keluar bersama pacarnya untuk berjemur di bawah matahari. Tetapi tiba-tiba ia dijegal oleh sekelompok preman kecil yang suka mencuri dan berbuat onar hingga terjatuh ke tanah. Aha! Namun mereka tidak bisa tinggal lama di sana. Agar perjalanan tidak tertunda, mereka pun mengangkat wanita itu di pundak mereka. Beberapa pria bergantian membawanya sambil bersenang-senang di sepanjang jalan menuju markas utama mereka. Setelah melewati hutan bambu, mereka tiba di sebuah gurun, berbelok sedikit, tampak sebuah gunung batu. Sepertinya inilah desa pegunungan mereka. Setelah wanita itu diletakkan di tanah, seorang pria bertubuh kuat mulai bertindak, saat semua orang hampir melakukannya. Tiba-tiba seorang pria datang. Pria itu adalah seorang pelukis. Orang-orang ini dibayar olehnya demi menciptakan sebuah lukisan gunung. Wanita itu kembali ditekan ke tanah. Sang pelukis berusaha sekuat tenaga mengangkat kuasnya dan menggambarkan semua kejadian itu di atas kertas. Saat semua orang hendak pergi, pacar wanita itu datang. Wanita itu mengira pacarnya datang untuk menyelamatkannya. Hatinya dipenuhi harapan. Namun, mereka berkata bahwa mereka harus menyingkirkan pria ini juga. Mereka tidak berniat melepaskannya. Wanita itu dilempar ke tanah, tak bisa bergerak. Melihat wanita itu hampir pingsan, salah satu pria mengambil lobak yang tergantung di pinggangnya dan menyumbat mulut wanita itu. Itulah yang membuatnya terdiam. Ketika pacar wanita itu mendekat, sang pelukis berseru, "Hore!" Fuzang segera mengambil uang di tanah dan meminta mereka mengikat wanita itu pada rangka kayu serta mengencangkan kedua tangannya. Ini membantu sang pelukis menyelesaikan karya terakhirnya. Setelah semua orang pergi, Fuzang mengikuti dari belakang dan memohon maaf kepada wanita itu. "Orson." "Eh, aku mau tidur." "Ah, idiot." Nama wanita itu adalah Orson, seorang teman Jiwan. Meskipun ia sangat cantik, kebanyakan orang enggan mendekatinya. Semua orang sibuk, sementara ia seperti boneka, tanpa tamu di sisinya. Dua pria bahkan lebih memilih mengantre daripada mendekatinya karena rumor bahwa 10 pria mendekat, 7 akan mati. Saat dua pria sedang membicarakannya, pintu kamar terbuka. Si Buas tak sabar masuk lebih dulu. Namun belum sempat berteriak, ia sudah keluar. Wanita itu keluar dan bertanya apa yang terjadi, Benih. Kejahatan mulai mekar sepenuhnya. Aoseng tidak pernah menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Saat ia mengkhawatirkan urusan malam itu, seorang penebang kayu mabuk datang. Setelah berbicara diam-diam, orang itu bertanya apakah Aoseng masih baru. Aoseng menjawab, "Ya." Untung malam itu tidak ada tamu berat, setidaknya ia masih bisa menjaga kesehatannya. Namun karena terlalu lelah, Aoseng hanya bisa minum air panas dan memijat ototnya. Waktu berlalu perlahan, tak ada satupun tamu yang datang. Larut malam, jendela kamar Aoseng pecah. Seorang pria masuk, pacarnya, Fuzang. Fuzang langsung membuka laci dan mengambil semua uang Aoseng. Aoseng terdiam, ia masih harus membayar setengah uang malam itu kepada bos. Ia sudah minum semuanya, kini tak punya uang bahkan untuk air karena kehausan. Ia pergi ke asrama dan diam-diam meminum teh milik orang lain. "Teh ini hangat." "Tidak, masih kurang hangat. Aku tak bisa membawanya ke dewa kematian." Keributan hampir terjadi. Beruntung bos datang tepat waktu dan menyuruh Aoseng kembali ke kamar karena ada tamu yang menunggunya. Aoseng tak pernah menyangka bahwa Fuzang mengambil uangnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Fuzang memasak untuknya dan mengajaknya ke gunung untuk bersantai. Aoseng pun mengatakan bahwa ia adalah dewa kematian. Dalam rumor, dan banyak pria telah mati di kamarnya. Ia satu-satunya yang selamat, membuatnya mulai curiga bahwa Fuzang memanfaatkannya. Dan ternyata, kecurigaannya benar. Fuzang pura-pura marah dan berlari meninggalkannya. Tak lama kemudian, Aoseng ditangkap oleh sekelompok preman dan dibawa kembali ke sarang pelukis. Bagaimana Aoseng akan melarikan diri dari sini? Bersambung.